Dewan Perwakilan Rakyat bersama Komisi Pemilihan Umum telah menyepakati durasi kampanye pemilu 2024 menjadi 75 hari yang dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Kesepakatan ini merupakan salah satu poin kesimpulan dalam rapat konsinyering Komisi 2 DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang digelar selama pekan kemarin di gedung DPR RI. Keputusan pemangkasan masa kampanye pemilu 2024 ini menjadi tantangan bagi partai politik baru yang akan mengikuti kontestasi pemilu 2024 mendatang. Partai-partai baru ini harus siap bertempur memperkenalkan partainya kepada masyarakat dengan masa kampanye resmi yang hanya 75 hari. Salah satu partai yang keberatan dengan masa kampanye 75 hari adalah Partai Buruh. Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal tegaskan meski yakin memiliki akar rumput pendukung yang kuat dan memaksimalkan kampanye dengan sosial media, namun menurutnya masa kampanye 75 hari sangat kurang. Hal ini karena partai baru membutuhkan waktu untuk memperkenalkan visi misi kepada masyarakat. Bagi Partai Buruh, landasan untuk pemilu tentu undang-undang. Bukan sekedar pertemuan kesepakatan KPU, pemerintah, dan DPR, atau sekedar mengeluarkan PKPU. Semua itu harus berpayung pada undang-undang. Undang-undang pemilu jelas mengamanatkan paling lama 9 bulan adalah waktu kampanye. Bagi kami partai-partai baru, waktu yang agak panjang untuk kampanye sangat kami butuhkan, karena kami harus memperkenalkan diri. Berbeda sikap dengan dua partai baru lainnya yaitu Partai Gelora dan Partai Pelita. Keduanya memilih fokus untuk menguatkan akar rumput partai dan memaksimalkan peran media sosial selama kampanye nanti yang hanya 75 hari. Ketua Umum Partai Gelora Anies Mata tegaskan saat ini fokus utama Partai Gelora adalah lolos verifikasi KPU Agustus mendatang. Setelah lolos, Partai Gelora akan memaksimalkan berbagai media untuk menjangkau masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini juga disampaikan oleh Ketua Umum Partai Pelita Beni Pramula yang tegaskan sempitnya masa kampanye yang hanya 75 hari akan dimaksimalkan dengan kunjungan daerah dan memanfaatkan sosial media. Medium kita berkampanye sekarang kan jauh lebih variatif dan terlalu banyak media yang menjangkau voters secara langsung dan tidak langsung. Sekarang kita fokus terlebih dahulu menyelesaikan semua urusan yang berhubungan dengan Verpol ya. Dan alhamdulillah verifikasi ini sudah kita siapkan. Sekarang kira-kira nanti tanggal 14 Juni insya Allah pekan depan persiapan Partai Gelora sudah 100% untuk verifikasi. Setelah itu kita punya cukup waktu untuk mensosialisasikan Partai Gelora. Banyak metode yang bisa kita gunakan untuk berkampanye. Sekarang ini kan kita kalau mau melibatkan banyak orang, banyak massa untuk berkumpul di suatu tempat tertentu, tidak harus kita berada di lapangan, di aula tertentu, tapi bisa melalui media sosial, memanfaatkan banyak sekali forum-forum digital yang bisa kita maksimalkan untuk berkampanye. Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan masa kampanye pemilu yang hanya 75 hari ini justru bisa menjadi ancaman yang dapat memperburuk kualitas kampanye. Masa kampanye yang sempit ini merugikan partai baru untuk mengeksplorasi gerakan politiknya. Saya kira partai-partai baru itu akan semakin menghadapi kerumitan gitu ya. Jalan yang akan dihadapi cukup berliku dan mendaki. Karena mereka akan berhadapan dengan partai politik yang terbiasa, mereka punya uang, terbiasa sudah tahu bagaimana cara memenangkan pemilu. Yang ketiga, partai-partai politik yang baru ini kan tidak punya ruang yang begitu luas untuk mengakselerasi, untuk mengekspos semua gerakan politiknya. 75 hari waktu yang diberikan oleh penyelenggara ini tentu menjadi satu hal yang akan membuat partai itu akan gagal lolos ke Senayan, terutama partai-partai baru itu. Tak hanya itu, Adi juga menambahkan berkampanye dengan menggunakan teknologi informasi dalam hal ini media sosial tak akan efektif. Menurutnya, komunikasi melalui media sosial rentan manipulatif, tak ada komunikasi timbal balik dari masyarakat, dan belum bisa menjangkau masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Badre Gofur, Jimmy Chandra, Jakarta.